Lagi dan lagi, polemik kembali terjadi di lingkup pemerintahan RI. Keputusan Menteri Dalam Negeri terbaru tentang penetapan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara menuai huru-hara karena dinilai berbenturan dengan peraturan perundang-undangan nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Aceh dan Sumatera Utara. Benarkah aturan ini cacat formil dan apa landasan pembuatan keputusan ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Halo, selamat sore Pak Bima, apa kabar? Terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, alhamdulillah baik. Baik Pak Bima, sesuai dengan keputusan dari Menteri Dalam Negeri nomor 300.2 tahun 2025, 4 pulau yang merupakan kawasan Aceh ini menjadi milik Sumatera Utara. Lantas sebenarnya bagaimana Pak perjalanan keputusan ini bisa tercetus? Siapa pencetus awalnya Pak Bima? Ada proses yang cukup panjang sejak tahun 2008 yang ditempuh di Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi. Ini tim yang dipimpin oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan meliputi beberapa kementerian dan juga Badan Informasi Geospasial. Dan di situ ada beberapa tahapan-tahapan. Diawali dengan proses verifikasi terhadap beberapa kepulauan di daerah Sumatera Utara dan Aceh. Kemudian ada tanggapan dari Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada versi juga dari Provinsi Aceh yang saat itu ada data yang berbeda tentang titik koordinat begitu ya. Dan di ujungnya pada tahun 2022 kemudian ada kesepakatan tentang batas darat di antara kedua wilayah tersebut yang disepakati oleh wakil dari dua provinsi begitu. Nah, ketika kemudian hari ini muncul polemik di tengah-tengah masyarakat, ya tentu kami membuka untuk satu proses evaluasi yang menyeluruh. Pak Menteri Dalam Negeri sendiri, Pak Tito Karnavian, telah memutuskan untuk melakukan pengkajian ulang persoalan. Jadi tidak cukup hanya data-data geografis saja, tapi harus kita lengkapi dengan data-data historis dan itu. Jadi, nah kami akan rapat internal tim Rupa Bumi yang dipimpin oleh Pak Menteri jajaran Kemendagri, dan selanjutnya kami akan juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat termasuk forum bersama tokoh-tokoh Aceh untuk meminta masukannya gitu. Dan kami optimis bahwa akan ada titik temu dalam proses evaluasi menyeluruh ini. Baik, Pak Bima, berarti akan ada kajian mendalam ke depannya setelah ada polemik yang muncul. Lantas sebenarnya apabila kita melihat polemik yang terjadi, landasan-landasan ini apa yang menjadi antisipasi juga ketika keputusan Kemendagri keluar? Apakah tidak ada antisipasi khusus yang disiapkan ketika membuat keputusan, Pak Bima? Mohon maaf, tadi sempat terputus. Bisa tolong diulang lagi pertanyaannya? Baik, Pak Bima, Sambungannya terputus, mohon maaf. kita melihat bahwa keputusan Mendagri ini sudah mencuat di masyarakat, sudah diketahui oleh masyarakat, dan ini nantinya akan dilakukan pengkajian ulang seperti yang Anda sampaikan dengan mengundang beberapa tokoh ataupun juga melihat kajian baik secara geografis maupun juga secara historis. Nah, apakah sebelumnya ketika keputusan ini dibuat, belum ada antisipasi khusus yang disiapkan dari pihak Mendagri? Proses untuk menentukan batas wilayah itu satu proses yang tidak mudah. Karena pemerintahannya berganti, bupati, gubernur berganti, menteri pun berganti, dan teknologi pun tentu dari masa ke masa terdapat perbedaan dalam skala kecanggihan dan lain-lain begitu. Jadi sangat mungkin terjadi hal-hal yang secara teknis begitu tidak sesuai, seperti misalnya tadi titik koordinat yang berbeda, nama pulau yang agak berbeda, itu terjadi di proses itu. Nah, karena itu saya kira ke depan ini sangat baik apabila dilakukan proses pengkaji ulang secara menyeluruh begitu untuk melihat kelemahan apa secara teknis yang terjadi. Jadi kami bisa pastikan bahwa tidak ada motif apapun, apalagi faktor politis dan ekonomis. Ini murni satu proses teknis administrasi yang mungkin saja perlu dilengkapi dan disempurnakan. Baik, sebelumnya juga ada masukan dari Wakil Presiden
Republik Indonesia ke-10 dan juga 12 terkait aturan yang disampaikan adalah aturan perundang-undangan nomor 24 tahun 1956 dan juga terkait perjanjian Helsinki. Apakah ini juga menjadi salah satu tolok ukur yang akan dilakukan oleh Kemendagri ke depan, Pak Bima? Perspektif dari Pak Yusuf Kalla itu sangat penting untuk kita dalami, karena di situ ada dokumen Helsinki dan juga Undang-Undang nomor 24 tahun 56. Nah, namun memang di Undang-Undang nomor 24 tahun 56 itu, apa yang disebut di MOU Helsinki itu data 1 Juli 56, itu tidak menyebutkan secara detail titik koordinatnya, begitu. Jadi masih secara umum saja. Nah, tapi itu penting untuk didalami, untuk dicek lagi. Mungkin saja ada lampiran-lampiran yang bisa menjelaskan. Tetapi sejauh ini kami belum menemukan rincian yang detail terkait dengan titik koordinat yang bisa dijadikan panduan bagi penentuan batas wilayah antara Tapanuli Tengah dan Aceh Singkil. Jadi sekali lagi, Undang-Undang nomor 24 tahun 56 itu tidak menyebutkan secara detail titik koordinatnya. Nah, di situ hanya disebutkan secara secara umum daerah-daerah yang diatur batas-batasan wilayahnya, beberapa kabupaten di wilayah tersebut. Begitu. Baik, berarti nanti titik koordinat ini akan ditentukan melalui kajian secara mendalam dari pihak Kemendagri dan juga berbasiskan geografis dan juga historical yang nantinya untuk menentukan titik koordinat yang tepat terkait pulau-pulau yang tengah disengketakan ibaratnya yang tengah menjadi polemik. Lantas tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Bima tidak ada kaitan tentang ekonomis ataupun juga politik dalam polemik yang terjadi. Lantas jika kita melihat sebenarnya berdasarkan geoportal ESDM, ini 4 pulau ini berada di perairan Aceh sebenarnya dan masuk daerah dengan potensi migas. Lantas dengan adanya potensi ini, ke depannya Gubernur Sumatera Utara yaitu Bobi Nasution juga sempat mengungkapkan bahwa apabila ada potensi seperti ini akan dikelola bersama-sama. Akankah apabila ini sudah ditemukan aturan yang baru dengan pengelolaan secara bersama-sama mungkin yang akan dilakukan, adakah aturan yang berbenturan terkait ini, Pak Bima? Untuk soal migas atau potensi sumber daya alam di sana, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi yang presisi. Baik. Belum ada informasi terkait dengan potensi kandungan kekayaan alam di sana. Untuk pengelolaan, ya tentu harus dipastikan dulu kewenangan siapa, batas wilayahnya seperti apa, baru melangkah begitu. Ya, artinya batas wilayahnya itu kan tidak bisa dibagi, teritori itu tidak bisa dibagi, itu harus jelas masuknya ke mana, kabupaten mana, provinsi mana, itu dulu. Baru kemudian berbicara pengelolaan. Nah, tetapi tentunya pengelolaan bersama itu ya tidak dalam pembagian wilayah yang sama begitu. Nah, ini hal-hal yang lain begitu. Yang seperti disampaikan Pak JK, nggak ada kewenangan yang dibagi itu, tidak ada. Kerjasama mungkin, tapi kewenangan yang dibagi itu rasanya belum ada ruangnya. Oke, baik, kemungkinan lebih ke arah kerjasama dan tentunya ini diperlukan duduk bersama untuk bisa menentukan arah ke depan dari kebijakan yang akan diambil dari Mendagri ataupun juga pemerintah daerah setempat. Lantas apabila kita berbicara tentang polemik yang terjadi ini juga Pak Bima, sebenarnya ini juga menjadi huru-hara karena masyarakat Aceh pun sebagian juga menolak terkait keputusan Mendagri hal ini atau terkait hal ini. Dan lantas untuk mencegah potensi-potensi keretakan ataupun juga potensi adanya gejolak di tengah masyarakat, upaya apa yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri maupun juga pemerintah daerah, menggandeng pemerintah daerah, Pak Bima? Hari Selasa, Kemendagri akan melakukan rapat koordinasi lengkap untuk evaluasi menyeluruh, termasuk tim Rupa Bumi. Dan selanjutnya Pak Menteri akan mengundang juga para tokoh masyarakat, pimpinan wilayah, gubernur, bupati, teman-teman DPR atau DPRD untuk mendapatkan masukan. Kami percaya bahwa kata kuncinya adalah keterbukaan dan dialog untuk saling memperkaya informasi dan membuka semua opsi. Baik,
Berarti akan ada langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh Kemendagri. Tentunya kita nantikan ke depannya Pak Bima Arya terkait langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, menggandeng tokoh-tokoh dari Aceh maupun juga Sumatera Utara untuk duduk bersama menentukan titik koordinat yang tepat, sehingga tidak ada polemik huru-hara terkait perebutan pulau seperti ini. Terima kasih Pak Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Pak Bima Arya. Terima kasih.